Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ya enaknya bahasa itu ya? Selamat malam atau hai, halo kawan. Oh, tahu lah. Kalian tahu. Kalau ada yang tahu gimana cara kata sambutan tuh tolong bagilah ya. Tolong bagikan di kolom komen ya. Saya nggak tahu. Cuma gini-gini aja toh. Jadi saya ini vlog kali ini beda nih daripada yang saya upload sebelumnya. Upload sebelumnya ya gitu. Jadi vlog ini saya akan membagikan pengalaman saya selama saya terlahir ke dunia ini sampai saya berada di Surabaya. Yang pertama, to the point aja. Waktu SD. Dulu saya SD ya orang-orang biasa-biasa saja. Terus nggak punya apa-apa. Sekarang pun juga belum punya apa-apa. Bercanda kawan, bercanda. Jadi gini, dulu saya SD nggak tahu apa-apa. Saya nakal, saya apalah segala macam. HP-nya mau jatuh, Rek. Sabar kawan-kawan. Nah, oke, lanjut kita. Jadi dulu saya itu seorang anak yang nggak bisa diharapkan. Intol lontong. Sorry. Vlog agak terganggu. Sorry ya. Aduh. Kameranya jatuh kawan. Ketarik itu duduknya. Iya, aduh, sorry. Jadi saya tuh ya lanjut. Jadi waktu kecil tuh saya nakal sekali. Saya tuh kayaknya nggak pantas hidup di dunia ini karena kenakalan saya itu. Tapi saya melihat, ada. Ternyata ada juga orang yang paling nakal daripada saya. Hanya saya nyadar, oh ternyata hidup itu berwarna-warni. Hanya saya milih, saya harus jadi warna yang baik untuk orang-orang bisa mandang saya lebih baik. Akhirnya pada waktu kelas 6 SD, saya itu muka bengkel kecil-kecilan. Kakak saya juga seorang bengkel. Sekarang dia udah sukses, jadi bengkel besar udah. Muka bengkel namanya Purnama Las. Siapa yang mau lihat-lihat ya, ada di Facebooknya, di FB-nya, yaitu Purnama 2 Bengkel Las gitu. Jadi saya minjem di dia, bukan minta ya, kakak sendiri, abang saya sendiri. Saya minta ya, ini alat tambal bannya. Ya sudah, dikasih. Terus saya ada ide, hanya saya buka tambal ban itu saya banyak menghasilkan uang. Jadi menghasilkan uang yang secara halal dan haram saya nggak tahu. Jadi dulu saya pernah nipu seorang ustadz di pekerjaan saya itu. Saya nipu seorang ustadz sampai segitunya. Saya nipu 2 ustadz, namanya Ustadz Nasrul sama Ustadz Ramang. Sekarang Om Ramang itu di penjara karena kelakuannya terhadap istrinya. Ya sudah, lewatkan saja itu, jangan bahas. Sekarang bahas saya dan tatap mata saya. Ya. Jadi setelah itu saya buka tambal ban. Bayangkan harga di Labuan Bajo itu 10.000 tambal ban. Saya 2 kali lipat. Jadi 20.000 saya tambal ban. Jadi 20.000 satu lubang. Tapi liciknya saya nambal ban orang itu nggak ada lubangnya sendiri, saya lubangi. Jadi gitu. Setelah itu Ustadz Nasrul itu saya tipu dia. Saya nyuci rantai, biasanya nyuci rantai di Labuan Bajo itu 15 tok. Jadi 15 tok. Saya malah kasih dia 50.000. Akhirnya percaya juga. Saya bodohi loh. Ternyata Ustadz. Terus yang si Ramang itu juga. Jadi situ aslinya nggak bisa bengkel, cuma
ini aja yang jalan nih, maksudnya bukan jalan kaki ya, yang berfungsi lah ya, berpikir oh harus gini, tapi licik itu. Setelah itu saya nipu si Om Ramang itu, dia tanya, ih balon saya kok nggak bisa nyala ini. Oh kayaknya ini yang rusak pak, ternyata saya ngarang. Akhirnya dia percaya, saya nggak bisa apa-apa, memang yang rusak itu saya nggak tahu, tapi bagaimana caranya supaya tahu saya. Akhirnya yang rusak itu, motor yang saya rusak itu suruh simpan di situ, nanti saya perbaiki. Saya berkata seperti itu. Si Pak Ramanya percaya, Ustaz Ramanya. Akhirnya dia pulang, saya akhirnya motor itu saya bawa ke bengkel tukang servis. Akhirnya motornya baik. Ya sudah, saya katakan, saya ambil notanya, ternyata notanya tidak terlalu banyak keluar, 25.000 saja. Hanya saya minta, oh tadi keluar banyak pak, tadi ini yang rusak ini perbaiki, totalnya berapa? Oh 100.000. Akhirnya saya tipu dia, tapi di situ dikasih daya saya. Sejak dari situ saya berpikir, ya Allah kan saya berdosa. Akhirnya dikasih hidayah. Hingga pada saat SMP saya nggak begitu betah di rumah. Saya di luar terus, di luar buat rumah sendiri. Maksudnya bukan rumah besar ya, pondok-pondokan begitu, lari dari rumah, berantem sama adik. Sering saya pukul adik saya, namanya Anissa. Sering berantem sama kakak saya, namanya Hajra, kakak perempuan. Sering dipukul, saya yang dipukul. Sering dipukul. Saya oleh namanya Zakaria. Sekarang udah besar. Sekarang nggak ada yang berani mukul saya, kecuali saya sendiri. Lanjutan dari cerita saya. Jadi saya lanjut. Jadi pada saat itu saya itu tinggal di Sernaru. Di Sernaru itu adalah keluarga saya. Saya ini adalah berasal dari NTT. Tapi saya terlahir dari dua suku, yaitu suku Bajo dan suku Bima. Bapak saya orang Bajo dan mama saya bapak saya seorang orang Bima TNT3, terus ibu saya seorang suku Bajo. Jadi keluar dari dua suku. Jadi saya pada saat SMP itu, SMP kelas 1 lah ya, saya tinggal di Senaru. Wah udah berkeliaran, gak jelas kemana-mana. Akhirnya Allah kasih hidayah, Allah panggil saya jadi muadzin. Singkat-singkat saja ya. Jadi saya jadi muadzin di Polres hingga saya jadi muadzin di Polres. Terus saya sabar. Oke, kita lanjut. Jadi singkat saja, terus saya sekolah di Polres. Saya tinggal di Polres jadi muadzin. Tiba-tiba saya berantem sama imamnya. Pada beberapa bulan begitu, saya nggak cocok sama imamnya. Lalu saya pindah. Tapi nggak pindah ke rumah, malah pindah ke asrama para Kasat Lantas. Akhirnya saya dipanggil oleh Kasat Lantas, mau tinggal bersamanya. Loh, saya lagi pak, nggak cocok sama imamnya. Ya sudah, kamu tinggal sama saya. Loh bener tak pak? Iya. Kata si Kasat Lantas itu, kamu anaknya baik, kamu anaknya rajin. Ya sudah, saya tinggal saya izinkan kamu tinggal di sini. Oke. Setelah itu saya dapati namanya Kasat Lantas, yang mungkin bisa dikatakan malaikat. Baik sekali orang itu, saya nggak bisa melupakannya. Sangat baik orangnya. Semoga saya bertemunya nanti di surga. Insya Allah di surga akan diusahakan. Terus saya sekolah di situ, di SMP beberapa tahun. Terus SMP kelas 3-nya saya itu SMP di Bima. Jadi saya SMP di Bima. Nah, saya sekolah di Bima. Terus saya sekolah kelas 3 di Bima SMP, terus pindahlah ke Labuan Bajo lagi. Saya ceritanya dulu mau lanjut ke Jakarta. Cuma Pak Kasatnya tahan, kamu sekolah di sini saja bersama saya, nanti saya biayakan. Ya sudah, saya mau. Siapa yang nggak mau gratis? Kalian juga pasti mau. Ya, kalau yang nggak mau silahkan komen di bawah ini. Ya gitu. Terus saya disekolahkan lah di situ. Akhirnya pada besoknya, singkat cerita, saya mau daftar
Saya udah ngambil ijazah dari Bima, cuma terlambat. Akhirnya sekolah-sekolah yang ada di Labuan Bajo itu tutup semua. Tutup semua. Yang sekolah-sekolah muslimnya ditutup semua. Akhirnya tinggal satu, yaitu sekolah Kristen. Namanya Sekolah SMAK Ignatius Loyola. Mayoritas muslim, bro. Saya nggak sanggup. Tapi saya nggak ada pilihan lagi. Ada pilihan, tapi berat bagi saya. Yaitu nunggu 1 tahun lagi baru sekolah. Udah jenggot dong. Ya sudah, saya ikut aja. Jadi peraturannya gitu. Ya ikut saja, tapi nyari guru agama sendiri. Ya sudah, ikut saja. Akhirnya singkat cerita, sama Pak Kasat itu berpisah sudah. Karena dia sudah pindah jabatan. Pindah lokasi. Pindah kota gitu. Mereka kan Akpol, Akademi Kepolisian. Jadi pindah. Setelah itu pindah, saya nggak bersama dia lagi. Saya ke bengkel. Ke bengkel kakak saya. Dia kan sudah sukses. Ya, saya ikut dia. Nah, di situ saya ikut Kempo. Ikut Kempo, pas di rumah kakak saya itu ikut Kempo. Juara 1. Nah, itu ikut Kempo itu semenjak di Polres tapi. Nah, saya juara 1. Setelah ke situ, saya nggak pernah latihan lagi karena terjebak oleh pekerjaan di kakak saya. Akhirnya mungkin dikasih hidayah. Kasih hidayah, saya pindah ke UMI. Malah di UMI lagi berantem sama, bukan berantem sih, nggak cocok sama UMI. Terus pindah lagi ke rumah bos saya, namanya Riki Sekutala, sama Pak Doni dulu bos saya, termasuk bos. Jadi saya kerja di situ beberapa bulan, terus pindah lagi. Terus pindah ke rumah, akhirnya bulatkan pikiran, lama kelamaan, sekolah lancar-lancar, SMA, terus kelas 2, terus pindah. Saya di Loyola itu sejak itu masih. Tapi pindah sudah di Loyola, saya pindah ke Alia untuk mengejar impian saya. Mau ngejar jurusan agama. Disitulah saya dapat hidayah. Ingin betul-betul belajar agama, insya Allah. Kalian semoga bisa mendoakan saya supaya sukses belajar, memperjuangkan agama Islam ini, mempertahankan agama Islam ini, mengembangkan agama Islam ini, membawa harum nama Islam, insya Allah sampai dunia akhirat, insya Allah. Amin amin. Di situ saya, alhamdulillah hidupnya sama Pak Kasat itu enak, dikasih duit, nggak kerja dikasih, makannya pun dikasih, serba enak. Teman-teman saya bertanya, kamu kok enak sekali hidupnya? Allah, saya nggak tahu. Saya cuma nggak tahu. Apa sih kerjamu? Nggak ada. Sholat aja, ngaji, itu saja. Dikasih enak. Alhamdulillah sampai di Surabaya lagi. Singkat cerita, saya sudah kuliah sekarang. Kuliah jurusan bahasa Arab. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang ya lumayan lah bisa bahasa Arab meskipun nggak terlalu lancar. Ya qalilan. Nah, seperti itu. Itu aja kayaknya saya bisa. Bercanda. Akhirnya sampai di sini saya apa sih namanya? Fasilitasi ya, seperti itu. Saya difasilitasi ya oleh orang-orang sini. Dikasih motor untuk kuliah. Saya di sini dikasih kerja, bro. Gajinya 1 juta, alhamdulillah. Kasih. Jadi marbot. Jadi muazin, ya bantu-bantu ngimam juga. Nggak bagus amat suara saya. Kalau mau dengar suara saya nanti aja pas vlog nanti ya. Ya gitu-gitu amat. Kalau nggak bagus suara, tolong jangan di komen yang nggak enak ya. Nanti saya nggak kuat lihat. Ya tolong ya. Kalau memang bagus, subscribe ya. Ya gitu. Jadi alhamdulillah. Memang kalau kita ikut aturan Allah, jangan ikut aturan Allah, ikut aturan dunia saja itu udah enak loh, aman dari musibah apa segala macam, enak. Apalagi ikut aturan yang menciptakan dunia ini, yang menciptakan aturan dunia ini, yaitu Allah. Enak udah hidup ini, ikut aturannya, suruh sholat, suruh puasa, jangan makan haram, jangan apalah ya dan lainnya, jangan berzina, jangan apa segala macam, jangan lakukan. Tapi kalau mungkin ada yang sudah melakukan hal-hal yang buruk, maka cepat-cepatlah bertobat sebelum kamu terlambat. Awas kau terlambat sebelum dekat hari kiamat. Nah seperti itu.
Jadi alhamdulillah sekarang sudah enak, tidur enak. Ya, begitulah. Oke, mungkin di sini saja pengalaman saya hidup dari saya SMP, SD sampai saya kuliah. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Ya, ini terakhir saya pengen, ini bukan YouTube apa ya jadi pekerjaan. Ini cuma untuk motivasi-motivasi saja buat saya sendiri dan untuk kalian. Oke, sampai jumpa lagi di sekian waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.